Setan Merah masih dorong Frenkie de Jong. Manchester United akan melanjutkan upaya mereka untuk merekrut gelandang Barcelona Frenkie de Jong, laporan Fabrizio Romano. Setan Merah tampaknya telah berupaya untuk mendapatkan Frenkie de Jong sejak Erik ten Hag diumumkan sebagai manajer pada bulan April. United telah melakukan 3 penandatanganan selama musim panas dengan pemain berusia 25 tahun tersebut berpotensi menjadi tambahan keempat atau kelima di Old Trafford. Romano mengklaim pada pekan lalu bahwa semuanya hampir siap antara United dan Barcelona untuk sang gelandang. Tetapi sepertinya persyaratan pribadi masih menjadi masalah atas kemungkinan transfer ini. Berbicara lagi kepada Give Me Sports, Romano mengatakan bahwa tidak ada yang maju dengan Frenkie de Jong saat ini, tapi ahli transfer menyatakan bahwa United masih akan mendorong pemain Belanda tersebut kecuali mereka ditolak mentah-mentah oleh sang pemain. Saat ini tidak ada yang maju untuk para pemain ini. Saya pikir mereka akan bersikeras pada Frenkie de Jong sampai akhir. Mereka akan mencoba mendorong Frenkie dan kemudian kita akan melihat apa yang terjadi dengan rencana potensial B jika Frenkie akan mengatakan ini pasti berakhir dan United akan beralih ke target lain. Kisah dengan Frenkie de Jong yang telah dicap sebagai pemain jenius oleh manajernya Xavi Hernandez telah berlarut-larut selama berbulan-bulan. Jadi tentu saja pejabat United harus segera mengakhirinya dan beralih ke target alternatif. Sektor tengah masih belum diperkuat di musim panas ini dan Anda bisa membuat argumen bahwa area tersebut ialah posisi yang paling perlu ditingkatkan oleh United. Gelandang serang Christian Eriksen telah direkrut, tetapi tambahan holding atau box to box juga bisa berguna. Jadi semoga salah satunya tiba sebelum deadline day pada 1 September mendatang. Bahkan jika itu bukan Frenkie de Jong yang tiba. Manchester United bersedia membayar gaji 260.000 pounds per minggu untuk menandatangani pemain. Manchester United terus mengejar Frenkie de Jong, namun kesepakatan menjadi rumit. Dikabarkan Spurs bulan lalu, Barcelona memperingatkan gelandang bahwa pembaruan kontraknya memiliki aspek ilegal dan Blaugrana dapat mengambil tindakan hukum. Rombongan Frenkie de Jong percaya pesan tersebut hanya dikirim untuk memaksa pemain keluar dari klub yang telah memiliki tawaran tegas dari Manchester United di atas meja. Presiden klub Joan Laporta dan manajer Xavi Hernandez telah turun tangan untuk mengurangi ketegangan, tetapi mereka juga mendesak Frenkie de Jong untuk mengurangi gajinya agar bisa membantu klub. Sumber berita dari Katalan tersebut juga mengklaim Frenkie de Jong telah menjelaskan bahwa dia juga tidak ingin dipindahkan dan dia tidak akan menerima untuk menurunkan gajinya. Kontrak mantan pemain Ajax tersebut bernilai 16 juta euro per tahun, yaitu 260.000 pounds per minggu. Tetapi Barcelona tidak mampu membayar gajinya dan ingin dia mengambil potongan gaji hingga 40%. Kabar ini kami kutip dari El Pais dan juga AS. Spurs juga mengabarkan bahwa untuk mengamankan penandatanganan, baik Man United dan juga Chelsea bersedia membayar gaji yang harus diterima Frenkie de Jong di Nou Camp. Tetapi sang gelandang saat ini masih menolak untuk pindah ke Liga Primer. Saga transfer mungkin berlarut-larut hingga hari-hari terakhir bursa transfer musim panas dan setelah awal yang buruk di musim baru. Setan Merah benar-benar tidak bisa menunggu selama itu untuk bisa memperbaiki sektor tengah mereka. Man United harus segera bertindak cepat untuk memperkuat sektor tengah mereka. Dan sekarang mereka mendesak untuk mengontrak Adrien Rabiot yang bersedia pindah ke Old Trafford jika tuntutan finansialnya terpenuhi. Akankah Frenkie de Jong bersatu kembali dengan Erik ten Hag musim panas ini? Kita akan melihatnya.
Agen Frenkie de Jong terlihat di Barcelona setelah mencapai kesepakatan dengan Man United. Gelandang Belanda telah menjadi target nomor 1 United sepanjang musim panas. Tetapi transfer terkunci dalam perselisihan dengan Barcelona atas upah yang belum dibayar, yang dikabarkan mencapai jumlah total 17 juta euro. Kisah yang sedang berlangsung seputar Frenkie de Jong mengambil twist baru pada Rabu sore kemarin ketika gambar muncul dari agennya yang sedang mempersiapkan pertemuan dengan petinggi Barcelona. Sang gelandang diinginkan oleh Manchester United dan telah menjadi target nomor 1 mereka selama berbulan-bulan. Bos baru United Erik ten Hag bekerja dengan Frenkie de Jong ketika keduanya berada di Ajax dan ingin beruni kembali di Manchester. Tetapi dengan hampir 3 minggu bursa transfer tersisa, masih belum ada akhir yang terlihat. Sekarang gambar telah diposting di media sosial yang menunjukkan perwakilan Frenkie de Jong Ali Dursun dan Hasan Centicaya tiba di Spanyol pada Rabu sore untuk apa yang telah digolongkan sebagai diskusi mengenai masa depan kliennya. Selain itu, jurnalis Belanda yang dihormati Marcel van der Kraan mengatakan tentang Frenkie de Jong, tidak peduli apa yang dikatakan Frenkie di Barcelona, mereka Man United memiliki kesepakatan dengan agen pemain. Itu hanya tergantung pada apa yang terjadi di departemen politik Barcelona atas gajinya yang masih harus mereka bayar. Frenkie de Jong adalah satu dari 4 pemain yang menandatangani kontrak baru pada Oktober 2020 yang semuanya disetujui oleh Dewan Klub sebelumnya sebelum mereka mengundurkan diri beberapa minggu kemudian secara massal. Barcelona dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum atas kontrak Frenkie de Jong. Kebuntuan itu tidak menguntungkan bagi United sama sekali karena perjuangan mereka di pasar transfer terus berlanjut. Meskipun hampir mencapai kesepakatan untuk gelandang Juventus Adrien Rabiot, Ten Hag masih menginginkan Frenkie de Jong dan setidaknya 1 striker lagi. Bagi Ten Hag, kebutuhan akan darah segar terlihat jelas dalam laga pembuka Liga Inggris akhir pekan lalu saat mereka dikalahkan 2-1 di kandang dari Brighton. Dan meskipun kehadiran manajer baru dan taburan wajah baru, penampilan United kala itu sangat mirip dengan United yang lama. Berbicara pasca pertandingan, Ten Hag berujar, "Itu bukan pertahanan. Kami bertahan sebagai sebuah tim, membuat kesalahan operan yang tidak perlu di sektor tengah, dan mereka mengambil alih. Di sana kami membutuhkan organisasi yang lebih baik. Kami memberikan janji, dan mereka harus melakukan pekerjaan yang Anda ditunjuk. Bukan itu yang kami lakukan dan kami kemudian dihukum. Sama dengan gol kedua, sama sekali tidak perlu. Itu adalah bola yang kalah di sudut di sisi lain. Jadi tidak baik Anda kebobolan gol seperti itu. Kami harus menghadapinya, kemunduran ini, belajar dari kesalahan, dan terus maju." Say